Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyuh wa khaliluhu wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين. أما بعد. Para guru, Ustazah Aisyah dan semua pengajar, para pengurus, Mbak Ika, Mbak Kiki, Mbak eh, Leli dan semua para adminah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peserta kajian menanti subuh. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah berikan istiqomah dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Sabahul khair. Semoga sehat jasmani dan rohani dimanapun, kapanpun yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna ya dengan wasilah thalabul ilmi. Allah ridho, maka Allah berikan kemudahan, kekuatan untuk sembuh. Yang saat ini sedang dalam kesulitan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Yang sedang terlilit hutang, Allah berikan rezeki yang melimpah untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan khususan ya untuk keluarga saudara-saudari kita yang terdampak gempa Cianjur, Turki, Suriah, kebakaran Pelumpang. Semoga yang wafat Allah terima sebagai syuhada dan yang korban luka, korban bakar dan patah tulang dan lain sebagainya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna tanpa bekas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, hari ini kita masuk pertengahan Sya'ban. Tadi malam ada yang sudah masuk 15, mungkin sebagian juga ada yang masih 14 ya. Ala kulli hal, kita penting untuk mengingatkan satu sama lain tentang hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Allah, ya, Allah memperhatikan seluruh makhluknya. Eh, fi kulli lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi Allah itu memperhatikan makhluknya, mengamati makhluknya ketika malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya itu. Illa li musyrik wa musyahin. Kecuali bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, masih melakukan kesyirikan, dan orang-orang yang saling bermusuhan, ya, masih clash, slack, maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu Allah sedang mengampuni ya, orang-orang lain gitu ya. Sayang sekali, makanya saya pribadi di sini eh, ingin minta maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang saling membenci, bermusuhan sehingga Allah tidak ingin mengampuni kita gitu. Dan kalau di antara kita di sini ya masih ada yang ternyata melakukan kesyirikan, segera bertaubat, disadari, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan itu. Nah, ini masalahnya ketika eh, orang melakukan kesyirikan atau penyekutuan Allah dengan hal-hal yang lain ya.
tapi nggak sadar sedang melakukan kesyirikan. Nah, ini yang bahaya nih. Nggak penting untuk sama-sama kita ketahui. Nah, disinilah kita duduk bersama untuk lanjutkan ya pembahasan tentang hadis sebelumnya, yaitu mengambil atau memilih yang mudah, meninggalkan yang susah, yang sulit. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, nama asli beliau. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Ya, apa yang aku larang maka jauhi. Eh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka penuhilah sekuat tenaga kemampuan kita. Seperti itu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kaum terdahulu binasa, Allah hancurkan karena banyak bertanya tapi tidak ada niat sama sekali untuk mengamalkan. Nah, kita masih dalam pembahasan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Eh, Apa yang aku larang maka jauhi sepenuhnya. Ini harus saya pertegas dulu. Ketika Rasulullah SAW eh, mengatakan bahwa apa yang aku larang jauhi sepenuhnya gitu. Sementara ketika beliau mengatakan apa yang aku perintahkan eh, penuhi, lakukan sekuat kemampuan kalian. Nah, ini ada perbedaan. Beliau tidak mengucapkan apa yang aku larang, maka jauhi sekuat tenaga kita. Tidak. Beliau mengatakan apa yang aku larang, jauhi sepenuhnya. Sepenuhnya. Sementara ketika bicara tentang perintah, maka penuhilah, lakukanlah sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita gitu. Kan berbeda ya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa yang sifatnya larangan itu sebetulnya dalam Islam eh, tidak eh, tidak kenal toleransi lah bahasa kitanya ya. Sebetulnya seperti itu ya. Tapi masalahnya ada pada pemahaman ya, pemahaman dan kadar keimanan. Sehingga ketika merespon larangan, orang-orang itu beda. Ada yang betul-betul sepenuhnya sebagaimana kata eh, ulama yang menjelaskan di antara bentuk jihad ya, jihad secara bahasa ya, sungguh-sungguh. Bentuk jihadnya para sahabat selain berperang fisabilillah adalah mereka itu sungguh-sungguh merespon larangan-larangan tanpa berpikir panjang, tinggalkan begitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa laki-laki haram hukumnya menggunakan emas, maka mereka tuh nggak pakai mikir, copotin emas yang ada di tangan-tangannya mereka gitu, yang ada di rumahnya, kemudian eh, dibuang gitu. Ketika eh, Rasulullah SAW menyampaikan wahyu tentang haramnya khamr, maka Madinah banjir khamr. Nggak pakai berpikir panjang, tar dulu sayang, belinya mahal, mereknya macam-macam. Enggak, langsung, langsung. Nah, ini kata para ulama merupakan bentuk jihad, yaitu kesungguhan. Ya. Jadi jihad secara bahasa memang sungguh-sungguh. Nah, itu bagian dari cara merespon larangan dari Allah dan Rasulullah. Jadi sepenuhnya, sepenuhnya gitu. Nah, tadi kenapa saat ini kita menemukan ada orang yang ketika merespon larangan itu meninggalkan sebagian, sebagiannya lagi berat untuk meninggalkan. Misalnya ada orang yang mengharamkan musik misalnya. Ya, pokoknya semua jenis musik haram kan gitu ya.
Tapi ada di satu waktu yang sama ketika dia mengharamkan musik misalnya, tapi dia sambil ngerokok terus, nggak berhenti-berhenti rokoknya. Padahal eh, ulama itu perbedaannya kan ya antara haram dan makruh. Kalau dia menganggap sama-sama haram, maka tinggalkan semua gitu. Sepenuhnya seperti itu ya. Nah, jadi bisa berpengaruh terhadap apa namanya pemahaman dan iman masing-masing. Nah, ini tentang hal-hal yang haram. Kemarin saya mengulas tentang apa yang Rasulullah larang maka jauhi. Nah, ini perlu saya sampaikan kembali penjelasan apa tentang hal ini bahwa haram itu nantinya ada eh, eh, menjadi dua hukum ya. Wah, apa? eh, maaf, larangan. Larangan itu nanti akan menjadi dua hukum. eh, Haram dan makruh gitu. Jadi kalau kita melihat ada larangan dalam Islam antara haram dan makruh. Bedanya apa? Yang haram itu kalau dilanggar maka ada konsekuensi hukuman. Sementara yang makruh kalau dilanggar dia tidak ada hukuman. Apa contohnya? Mencuri. Dalam Islam as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi laki-laki ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, koruptor laki-laki, koruptor perempuan, maka potong tangannya. Ada hukumannya, haram. Kemudian pezina, muhson, ghairu muhson, udah nikah belum nikah. Ada yang dicambuk, ada yang dirajam. Ada hukuman gitu. Maka larangan yang disusul dengan hukuman ini masuk dalam hukum haram ya. Tapi larangan yang tidak disusul dengan hukuman ya, tidak ada konsekuensi hukuman, maka ini makruh. Nah, misalnya apa? Barang siapa yang memakan bawang kata Rasulullah jangan mendekati masjid ya. Maksudnya apa? Bukan berarti haram enggak, makruh. Kenapa? Karena tidak ada dalil setelah makan bawang kemudian dirajam enggak. Eh, Tidak seperti orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi, kisos dalam Islam. Tidak. Jadi cuma ada apa namanya? Antisipasi dari Rasulullah kalau habis makan bawang jangan deketin masjid karena apa? Ada efek bau gitu kan. Termasuk kalau zaman sekarang ini apa? Siapa yang makan jengkol? Gitu. Siapa yang habis makan pete jangan ikut arisan. Maksudnya apa? Bukan berarti haram, pete enggak. Jengkol haram enggak. Cuma ketika habis makan pete atau jengkol ada aroma ya, aroma terapi. Nah, bukan haram itu karena nggak disusul dengan hukuman gitu ya. Tapi nanti jadi makruh. Kenapa? Mengganggu orang lain gitu. Ketika lagi ngobrol dekat, baru ketemu salaman, cipika-cipiki, pas baru kelar cipika-cipiki, belum jauh jaraknya dengan wajah temannya. Apa kabar? Waduh, aroma terapi, aroma jengkol. Nah, ini juga. Nah, eh, artinya hal-hal yang barangkali mengganggu orang lain, ya, namun tidak ada hukuman secara syariat, dia masuknya ke dalam kemakruhan ya, makruh, tidak sampai haram. Jengkol, pete, bawang, apalagi duren. Wah, halo pecinta duren. Maaf nih, bukannya kita nggak CS nih gitu ya. Kalau makan durian kan belum tentu semua orang suka ya kan. Ketika saya haters nih soal ini. Wah deh, hukumnya menyesuaikan yang isi kajian enggak. Artinya belum tentu semua orang suka durian gitu. Ketika kita makan durian lalu ada aroma yang kurang sedap, memang durian kurang sedap ya. Wah, kata pecintanya sedap banget. Kata pembencinya eh, bikin muntah gitu. Artinya kita cek ya, ada yang kira-kira mengganggu orang lain atau enggak. Nah, maka
penting untuk kemudian kita, eee eee sadari bahwa, oh ini masuk mungkin dalam hadis yang, bawang tadi barangkali, apalagi bau badan ya kalau ke masjid ya, sebelum kita ke masjid pakai parfum ya, sediakan parfum. Jangan sampai kemudian masuk, keringetan, bau apek, bau asem, wah orang terganggu, kanan kirinya bau kan, kebauan gitu. Maka ini nggak haram dalam agama, cuma makruh. Jadi, orang-orang yang, apa namanya, dekat dengan dia, maka akan, risih gitu. Nah, terkait dengan keharaman, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu," apa yang aku larang maka jauhi. Nah, ini ada hal-hal yang barangkali begini, eee, kita tidak mau dalam kondisi seperti itu, tapi Allah takdirkan ada dalam kondisi darurat sehingga terpaksa, suka nggak suka, mau nggak mau, melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini masuk dalam darurat ya. Nah, masalahnya darurat itu kan penting untuk kemudian kita pahami. Tapi, kalau masuk darurat, maka memang sudah, eee nanti ada kaidah ad-darurah, tuqaddar biqadariha. Hal-hal yang darurat itu atau kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang, dilarang, ya. Itu kaidah fikih ya, kaidah fikih. Ad-darurat, tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu menjadi sebab kita boleh melakukan, hal-hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Barang siapa yang dalam keadaan darurat, famanitturra ya, dalam keadaan darurat, sementara dia nggak suka, aslinya dia memang benci kondisi itu juga dan dalam kondisi itu juga dia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Bagaimana maksudnya? Nah, seperti ada orang dalam kondisi, sekarat ya, kalau dia tidak melakukan yang haram, wafat. Nah, ini kan ada satu kondisi yang darurat ya. Maka ulama memberikan beberapa kaidah darurat ini. Nah, ini penting untuk kita, sama-sama ketahui. Karena apa? Standar darurat bagi tiap orang nggak sama nih. Saya melihat, beberapa kali orang melakukan hal-hal yang, eee, melanggar syariat ya, lalu dia katakan darurat gitu. Padahal menurut saya nggak darurat ya. Ini maka berkaitan dengan standar. Standar kita memandang ini darurat atau bukan darurat gitu. Maka ulama memberikan, rambu-rambu gitu. Yang pertama, maka pastikan yang disebut darurat itu ya, dengan melakukan yang haram maka, bahayanya hilang. Kalau tidak dipastikan dengan, eee, kondisi seperti itu maka nggak boleh. Saya ulangi, ketika kita melakukan yang haram, bahayanya hilang. Melakukan yang haram, bahayanya hilang. Artinya kalau yang haram itu tidak dilakukan, yang haram tidak diambil, maka akan terjadi hal yang bahaya, ya. Kalau kita lakukan yang haram, bahayanya hilang. Nah, itu harus dipahami. Contoh, eee, nggak bisa kita sembarangan misalnya, "Aduh lagi aus banget nih, minum ini deh, wine." Eee, Pertanyaannya, haus itu darurat nggak? Ya, kalau kita kehausan misalnya masih bisa kita tahan, meninggal nggak? Ah, enggak. Artinya nggak bisa kita serta-merta, minum wine karena alasan haus, enggak lah. Masih ada teh manis, masih ada kopi, ya, nggak ada air mineral, ya ada yang lainnya. Nggak bisa sembarangan
kita minum wine karena resikonya nggak kematian gitu loh. Assalamualaikum, Ma, ayah mau pulang. 1 jam lagi sampai. Tolong ya, masakin rendang. Oke, di rumah sendirian, nggak ada eh, kendaraan. Karena suami minta rendang, maka dia naik ojek laki-laki. Nah, ini kan dengan yang bukan mahram ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau si suami nggak makan rendang, kira-kira wafat gak dia? Enggak. Kalau enggak, maka bukan darurat itu. Sampaikan, ya di sini nggak ada kendaraan. Ya, kalau ayah nggak makan rendang juga ayah nggak mati. Gitu. Karena nanti kalau saya naik ojek sama laki-laki jadi fitnah. Saya bukan mahram gitu kan. Nggak ada perempuan yang nganter tetangga, bibi apa segala macam nggak ada gitu. Nah, maka nggak bisa dilakukan sembarangan ini gitu. Darurat mah. Aku lapar. Lapar bisa makan sayur asem, sayur sop, ya nggak mesti rendang kan begitu. Nasi garam kalau sekedar lapar bisa hilang. Jadi nggak bisa kita menentukan darurat sesuai dengan standar kita. Darurat itu kalau nggak dilakukan kita wafat. Nah itu darurat. Apalagi nyalon, ya istri-istri mau nyalon. Wah, rambut aku ini banget nih, lengket banget nih, gatel gitu. Aku mau nyalon ya. Ternyata stylistnya laki-laki gitu. Kira-kira kalau misalnya nggak nyalon, sekedar sampoan itu ya menyebabkan kematian nggak? Apa harus nyalon? Kalau nggak nyalon meninggal gitu? Nggak mungkin kan? Maka itu nggak bisa darurat, nggak bisa dengan serta merta mudah. Ya udah deh nyalon aja deh, nggak apa-apa. Stylistnya laki-laki gitu. Karena kalaupun nggak nyalon dia nggak akan meninggal juga gitu. Bukan darurat. Nah ini nggak bisa ya menentukan begitu saja. Nah maka penting ya, penting untuk kita kemudian menentukan. Lah gimana kalau misalnya Pak ini rambutnya lengket nih, gatel banget, mau nyalon. Tapi stylistnya laki-laki. Laki-laki tulang lunak. Sama aja, nggak boleh ya. Ini cuma menjelma aja itu. Menjelma ya. Isinya tulang lunak. Ya. Banci, bencong, nggak boleh. Nah, jadi itu penting ya. Ya, penting. Sebagaimana kita juga ada dalam kondisi tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan larangan tadi demi hilangnya bahaya itu, maka penting juga kita cross check resikonya bahaya nggak, resikonya kematian nggak, resikonya cacat nggak, dan lain-lain pokoknya yang betul-betul darurat gitu. Baru kemudian kalau kita pastikan bahwa itu darurat boleh. Contohnya ada orang sakit, eh, dokternya ada perempuan ada laki-laki, perempuan laki-laki boleh pilih. Selama ada dokter perempuan maka nggak boleh dia pilih laki-laki. Karena ada dua pilihan. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan nih dokternya nih. Maka pilih yang perempuan gitu. Karena sama-sama keahliannya, ya spesialisnya sama gitu. Kecuali misalnya ibu hamil harus sesar misalnya ya. Ternyata dari review, dari pengalaman atau mungkin track recordnya yang hanya bisa handle hanya dokter fulan laki-laki. Dokter perempuan yang ada barangkali ya diragukan. Atau barangkali dokter perempuan ada cuma jadwalnya full hari itu. Sementara kalau tidak dilakukan sesar segera bisa mengakibatkan sang ibu meninggal misalnya gitu ya. Gimana? Sesar hari ini ada dokter laki-laki atau ini beresiko kematian, Bu? Mau nggak mau, bismillah gitu. Karena kalau nggak dilakukan meninggal. Nah, maka ambil sesar dengan dokter laki-laki gitu. Walaupun aslinya laki-laki tidak bisa bersentuhan dengan perempuan, tapi kalau dalam kondisi seperti itu, eh, kalau nggak disesar,
maka akan meninggal. Sementara dokter perempuan semuanya full padat jadwal operasinya, maka mau nggak mau ditangani oleh dokter laki-laki. Jadi seperti itu. Tersesat di gunung, bekal habis, ya, makanan udah nggak ada semuanya. Di depan ketemu babi hutan. Pilihannya mati atau babi. Nah, ini kan satu pilihan yang mau nggak mau gitu. Mati atau babi gitu. Kalau nggak makan babi, mati. Ya, nggak mungkin kita pilih mati. Mati aja lah. Babi haram, nggak mungkin. Dalam Islam itu kondisi seperti ini dibolehkan, ya, kita untuk melakukan yang haram demi menjaga nyawa. Karena kalau kita masih ada pilihan untuk hidup tapi milih mati, ya ini nggak dibenarkan. Kita pilih hidup agar bisa terus beribadah, bertaubat, ya, menyembah Allah terus, mengumpulkan amal soleh terus. Nah, pertanyaannya adalah, terus kalau kita kehabisan bekal di gunung, ada babi hutan, apakah kemudian kita gotong tuh satu babi utuh untuk bekal berikutnya? Enggak. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu ada kadarnya. Jadi kalau kita makan satu porsi udah kenyang, lalu ada tenaga lagi untuk lanjutin perjalanan, maka cukup yang apa namanya memenuhi satu porsi saja. Jangan kemudian, wah, kita belum tentu nih nanti ada bekal, udahlah kita gotong babinya lah. Nggak boleh nih. Jadi cukup satu porsi, kita punya tenaga lagi, kuat lagi, lanjut. Tinggalkan yang haram gitu. Seperti itu. Barangkali di depan ketemu ayam, kan begitu. Apalagi contohnya, misalnya korban, ya, korban gempa atau kebakaran yang kemarin-kemarin dialami oleh keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang korban. Korbannya perempuan misalnya, tertimpa, terjepit, atau terbakar. Di depannya hanya ada laki-laki, ikhwan. Ya. Kalau dia tidak menyelamatkannya, maka mati di tempat. Resikonya kematian. Apakah kemudian dicari dulu akhwat yang bisa nolong, atau langsung ditolong di tempat? Langsung tolong, gak usah pakai banyak mikir lagi tuh. Karena kalau nunggu lagi bisa terbakar makin parah. Udah setengah terbakar, ada nggak perempuan yang bisa nolong? Nggak bisa, langsung aja angkat. Walaupun bersentuhan laki-laki perempuan, itu darurat. Lagi terjepit setengah badan. Begitu lewat di depan perempuan yang lagi terjepit atau ibu-ibu barangkali, tolong saya, tolong saya. Dia lihat, ada nggak perempuan yang siap nolong? Loh, kalau gempa lagi kemudian tertimbun meninggal, nggak bisa, langsung tarik. Itu dalam kondisi darurat. Jadi kondisi seperti ini membolehkan kita melakukan yang haram daripada resikonya fatal seperti itu. Nah, termasuk apa? Kita ukur yang haram, ya, yang kita lakukan haram itu pastikan lebih ringan, ya, dibandingkan resiko yang akan dihadapi, ya. Artinya kalau eh, apa namanya, kita lakukan keharaman itu mm, 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 ala kadarnya, tidak kemudian kebablasan, pokoknya ya seperti tadi, ya udahlah kita gotong aja terus deh babinya deh, makan babi terus gitu ya. Maka keharamannya berkali lipat kan, berkali-kali gitu. Sementara saat udah makan satu porsi, udah nggak kelaparan lagi, nggak darurat lagi, ya udah hilang tuh penyebab boleh melakukan haramnya gitu. Nah ini penting untuk diberikan batasan gitu. Termasuk ya semuanya ya yakin mendapatkan kebahayaan gitu ya. Harus juga kita pastikan kalau kira-kira ada yang terjepit misalnya, ya, ada yang terjepit, masih ada celah untuk kemudian dia menyelamatkan diri sendiri tanpa ditarik oleh laki-laki, maka sebisa mungkin dia selamatkan dulu, ya, diri sendiri. Oh bisa nih keluar nih pelan-pelan nih, bisa. Bukan sekedar feeling, wah kayaknya nggak bisa nih, kejepit nih, wah kayaknya, oh misalkan dia putar posisinya kemudian bisa tarik, maka itu eh, dilakukan sendiri dulu, jangan
mudah, eee, me apa, mendefinisikan sesuatu sebagai darurat gitu. Ya maka penting nih ya untuk kita ketahui nih ya, mana darurat, mana hajat. Ya tadi kayak, suami yang request apa namanya, rendang ya, itu hajat bukan darurat, ya. Hajat itu beda dengan darurat. Hajat hanya keinginan ya, keinginan saja. Artinya kalau dia, nggak makan rendang nggak meninggal dia, ya. Jadi apalagi, eee, mau beli handphone baru, hajat atau darurat? Sehingga kalau, nggak beli dia meninggal, nggak mungkin gitu. Dia hajat aja. Jadi nggak bisa cuma karena, keinginan beli handphone baru, maka dia melakukan hal-hal yang haram, mencuri misalnya. Eee, Makanya nanti kan ada permasalahan-permasalahan, apa namanya, apakah semua mencuri dipotong tangannya? Ternyata dilihat di sini ada orang fakir, ya, dia kelaparan, anak-anaknya belum makan, kalau nggak dikasih makan ya bisa wafat, ada yang sakit, nggak ada penghasilan, mau nggak mau dia mencuri sesuai dengan yang dibutuhkan gitu misalnya ya, untuk agar, anaknya bisa makan dan selamat dari kematian. Nah ini kan ada pertimbangan syariatnya seperti itu. Nah ini yang barangkali bisa kita dapatkan faidah-faidah, kaidah-kaidah, hukum, dari hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang maka jauhilah. Semoga bermanfaat dan kita bisa dapat, pemahaman tentang mana darurat, mana bukan darurat, mana hajat, dan mana darurat. Jangan sampai tercampur aduk, cuma karena feeling ataupun kita nggak tahu dan nggak bisa membedakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya hadi ya rabbal alamin. Ya Allah, kami minta petunjuk-Mu, hidayah-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari hal-hal yang haram ya Allah. Allahumma ba'id bainana wa bainal haram kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhi kami dari hal-hal yang haram sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat ya Allah. Ya Allah, tempatkan kami dalam lingkungan yang mendukung kami melakukan hal-hal yang Kau ridhoi, yang Kau sukai, yang Kau cintai, yang halal. Jauhi kami dari lingkungan, tempat, kondisi yang Engkau murkai, Engkau benci dan haram ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, tidak bosan-bosan kami mendoakan kedua orang tua kami, ampuni dosa kami, dosa mereka, dan sayangi mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.